Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Pada pertemuan kali ini Pak Jul akan membahas mengenai gaya dan gerak. Tapi pada subbab kali ini saya akan fokus mengenai masalah gaya. Gaya secara umum memiliki pengertian tarikan atau dorongan. Jadi manakala kita menarik meja atau mendorong meja, berarti kita memberikan gaya terhadap meja. Seperti itu. Nah, ilustrasinya ya, saya berikan gambar. Ini gaya ya. Saya berikan ilustrasi terlebih dahulu, tidak lebih dari 5 menit sebelum kita masuk ke permasalahan pembahasan soal-soal gaya. Jadi misalkan saya tarik seperti ini F. Nah, ini lantai. Kita mendorong massa sejumlah atau balok ini dengan massa M, maka kita bisa menghitung F-nya sama dengan M dikalikan A. M itu adalah massa dalam kilogram. Kemudian A-nya itu adalah percepatan dalam meter per sekon kuadrat. Sedangkan F sendiri atau gaya itu memiliki satuan Newton. Biasanya disimbolkan hanya N. Seperti ini. Gitu ya, ini untuk rumusan gaya. Gaya itu juga kita sebut sebagai berat. Ya. Jadi F itu juga sama dengan W M kali A. Definisinya adalah berat. Jadi berat itu juga memiliki definisi bahwa besarnya gaya gravitasi yang bekerja dari suatu benda terhadap suatu massa, maksud saya. Nah, itu dinamakan dengan berat. Jadi, bedakan ya antara berat dengan massa. Kalau massa atau M itu satuannya kilogram, massa, jadi beli telur 1 kilogram. Nah, itu sebenarnya yang benar adalah massa. Tapi kita sudah kadung salah memakai bahasa beli telur beratnya 1 kilogram. Nah, itu secara fisika salah. Tapi kalau biasanya kalau orang-orang dalam bahasa Indonesia itu sudah menjadi sebuah kebenaran umum atau sebuah kebiasaan umum. Kalau beli telur beratnya 1 kilogram itu sebagai suatu yang dianggap benar. Ya, jadi sekarang sudah tahu ya bedanya antara massa dan berat. Kalau massa adalah ukuran suatu zat, satuannya kilogram. Kalau berat adalah besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda yang satuannya sama dengan satuan gaya, yaitu Newton. Ya. Tolong jangan fokus sama yang jualan bakpao ya. Biarkan itu lewat. Tapi kita fokus ke pelajaran. Seperti itu. Kemudian resultan. Resultan gaya itu menunjukkan penjumlahan dari suatu gaya. Jadi kalau misalkan saya punya gaya seperti ini, F1, F2. Dia sama-sama searah ke kanan. Jadi sigma F itu sama dengan F1 ditambah F2. Kalau searah. Seperti ini. Tapi kalau misalkan saya punya contoh lagi, yang satu F1 ke kanan, yang satu ke kiri sebagai F2, maka saya bisa rumuskan resultannya atau sigma F-nya sama dengan F1 dikurangi F2. Seperti itu. Udah selesai teorinya. Ternyata hanya 4 menit 25 detik untuk teori subbab gaya. Oke, kita masuk ke latihan soalnya. Untuk yang nomor 1 ya. Saya kasih ganjel buku biar jelas membacanya. Nah, kalau gini kan lebih jelas. Gaya nomor 1 ya. Gaya bekerja pada suatu benda menyebabkan benda berpindah tempat. Jadi kalau kasus yang ini tadi, agar dia berpindah tempat, agar M-nya ini berpindah tempat,
gayanya itu harus lebih besar dari gaya gesek. Oh ya, tadi saya masih kurang ya. Setiap benda, misalkan saya mengerjakan gaya ini kan ke arah kanan ya. Kanan. Itu pasti bekerja gaya gesek yang arahnya berkebalikan. Jadi pasti ada gaya yang ke arah kiri yang dikatakan sebagai FK atau gaya geseknya. Ya, semua. Jadi kalau saya mengerjakan gaya ke arah barat, berarti gaya geseknya lawannya ke arah timur. Saya mendorong ke kiri, maka gaya geseknya dia ke kanan. Seperti itu. Nah, benda ini bisa bergerak jika gaya ini lebih dari gaya geseknya. Jika gayanya kurang dari gaya geseknya, maka bendanya tidak bergerak atau bendanya dalam kondisi diam. Oke, jadi ini tadi jawabannya yang mana nih? Gaya yang bekerja lebih besar dari gaya geseknya. Ya, jadi jawabannya yang B ya. Seperti itu. Kemudian nomor 2. Agar besar resultan gaya 2 kali semula besar gaya budi adalah, nah ini mudah saja, agar resultan gaya 2 kali semula. Nah, agar 2 kali dari 300 berapa? 600. Jadi 600 Newton. Dengan resultannya berapa? Kalau ke kiri 600, ke kanan 450, berarti tinggal kita selisihkan. Sini 600, sini 450. Selisihnya adalah 150 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan. Nomor yang ketiga. Ani melakukan pengukuran terhadap benda seperti gambar berikut. Di sini ada timbangan, ya. Kemudian ini untuk apa ini? Ini kayaknya juga neraca yang gantung, tapi untuk menghitung berat ini, lebih ke berat ini. Kalau ini untuk menghitung massa. Karena kalau ini kan sistem pegas ya, nanti akan menunjukkan gayanya berapa. Nah, kita identifikasi untuk masing-masing pilihannya. Pada gambar 1 dilakukan pengukuran massa apel menggunakan dinamometer, salah ya. Pengukuran massa itu dengan neraca atau timbangan, A salah. Satuan yang diperoleh dari pengukuran pada gambar 1 adalah Newton per kilogram, itu salah. Yang C, besaran yang diukur pada gambar 1 adalah massa apel, benar ya. Sedangkan besaran yang diukur pada gambar 2 adalah berat apel, benar. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke yang Romawi yang kedua atau yang poin yang B. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ada balok, ada gaya ke kiri 225 Newton, ke kanannya 300 dan 250 Newton. Tentukan besar dan arah resultan ketiga gaya tersebut. Saya boleh gambarkan lagi. Berarti ke kiri 225, ke kanannya ada 300 dan 250. Maka resultan sama dengan 300 ditambah 250 ya, dikurangi 225 sama dengan 550 dikurangi 225 sama saja 325 Newton. Ke arah mana? Ke arah kanan. Jadi kalau diminta besarnya berapa? 325 Newton. Kalau ditanyakan arah dari resultan ketiga gaya adalah ke arah kanan atau ke arah gaya F3 dan F2. Seperti itu. Kita lanjut nomor 2.
Percepatan gravitasi di bulan adalah 1/6 kali percepatan gravitasi di bumi. Diketahui percepatan gravitasi di bumi 10 Newton per kilogram. Seorang atlet angkat besi mampu mengangkat beban yang masanya 90 kg ketika berada di bumi. Tentukan berat beban yang mampu diangkat jika hal tersebut dilakukan di bulan. Nah, seperti definisi awal bahwa tadi dikatakan bahwa F itu sama dengan M kali A. Karena A ini juga bisa berupa gaya gravitasi, maka saya tuliskan M kali G. Nah, sedangkan G bulan sama dengan 1/6 G bumi. Maka saya bisa tulis G bulan sama dengan 1/6 kali 10. Ya, sama dengan 10/6. Maka saya bisa langsung kerjakan, ya. Saya bisa langsung kerjakan F bulan gitu ya. Sama dengan M kali G bulan. Sama dengan M-nya masanya adalah 90 kg. 90 kg dikalikan dengan 10/6. Tentunya satunya adalah meter per sekon kuadrat ya. Maka hasilnya adalah ini bisa dibagi 15 sama dengan 150 Newton. Jadi berat beban tersebut yang diangkat di bulan menjadi 150 Newton. Oke, gitu ya pembahasan mengenai subbab tentang gaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.